dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melanjutkan pengajian kita tafsir Al-Qur'an Al-Ibris surah Ali Imran ayat 166. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. Dan supaya Allah mengetahui orang-orang atau mereka yang munafik. Wa qila lahum, dan diucapkan kepada mereka, ta'alau qatilu fi sabilillah, marilah kita berperang di jalan Allah, awidfa'u, atau kita menolak, menghadang mereka. Orang-orang munafik dikatakan seperti itu oleh Allah. Lalu mereka menjawab, qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Mereka mengucap, law na'lamu qitalan lattaba'nakum, seandainya kami tahu cara berperang, lattaba'nakum, maka sungguh kami akan ikut kepadamu. Hum lil kufri yawmidin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran dibandingkan keimanan. Yaquluna bi afwahihim, dan mereka mengucap dengan lisannya, dengan mulutnya mereka mengucap ma laisa fi qulubihim, tetapi bukan dengan hatinya. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Demi Allah, Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hatinya, yaitu kesifat munafik. Alladzina qalu, dan mereka mengucapkan li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu law ata'una ma qutilu, seandainya kalian semua tidak ikut berperang kepada Muhammad. Waqa'adu itu kalau artinya makna Jawane tenguk-tenguk ning omah. Jadi munafik yang gak ikut perang ini mencaci maki. Seandainya kalian gak ikut perang, maka kalian semua tidak akan mati. Terus Allah menjawab, kul, ucapkanlah Muhammad, fadra'u an anfusikum mauta. Kalau kalian memang bisa mencegah kematian, fadra'u an anfusikum, ayo cegahlah yang kematian menimpa kalian semua. In kuntum shodiqin, kalau kalian semua orang-orang yang benar. Jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran itu kan ayatnya banyak yang tasyabuh. Tasyabuh itu artinya hampir sama. Terus kisah, terus keterangannya ini kan Allah selalu mengulang-ulang. Contohnya ini, orang munafik ini akan diulang-ulang untuk pembelajaran kita semua. Orang munafik ketika dikatakan waqila lahum ta'alau qatilu fi sabilillah, ayo kita berperang. Kalau tidak berperang, hadanglah orang kafir. Mereka beralasan, Pak, alasannya kami nggak tahu caranya perang. Seandainya kami tahu caranya berperang,
maka kami ikut kamu Muhammad. Itu alasan. Maka kita itu kalau disuruh Allah kok terlalu alasan, terlalu banyak mencari alasan, itu termasuk golongan-golongan sifat munafik. Kenapa kamu enggak sholat? Saya masih repot. Nah, ini kan banyak seperti itu. Kenapa kamu enggak puasa? Perut saya sakit kalau dibuat puasa. Banyak alasan. Maka orang yang seperti itu dikatakan oleh Allah, hum lil kufri yaumidin aqrabu min humlil iman. Mereka yang disuruh Allah dan disuruh Rasulnya kok banyak alasan. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kekufuran dibanding keimanan. Maka kita nih kalau diperintah Allah janganlah mengelak. Dikon ngaji, kon poso, wajib haji, budal haji. Harus itu. Jangan banyak alasan. Di sini dikatakan orang yang banyak alasan itu dekat dengan kekafiran dan jauh dari keimanan. Dan mereka itu mengucapkan dengan mulutnya. Orang-orang yang mengucapkan dengan mulutnya Allah tahu di hatinya. Maka di sini dikatakan bi'afaihim, mereka orang-orang munafik itu selalu alasan dengan mulutnya. Kenapa kamu nggak poso? Kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu nggak mau di masjid? Itu selalu cari alasan, mengelak terus. Malaisa fi qulubihim, padahal di hatinya tidak seperti itu. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Demi Allah, Allah itu mengerti di dalam hati sesungguhnya manusia. Hati orang munafik itu Allah tahu. Alladzina qalu li ikhwanihim, mereka yang tidak ikut perang ini mengucapkan kepada saudara-saudara mereka, wa qu'adu lau ata'una ma qutilu. Kalian seandainya nggak ikut perang, di dalam rumah tengok-tengok atau ngopi, rokokan, makutilu, maka kalian semua nggak akan terluka, nggak akan mati. Wah, langsung sama Allah dijawab, Pak. Urusan mati kok disinggung. Allah menjawab, kul, ucapkanlah Muhammad, fadra'u an angusikum mauta, an angusikumul mauta. Kalau kalian wahai orang munafik bisa menolak kematian, maka tolaklah kematian yang akan menimpamu. In kuntum shodiqin, kalau kalian semua orang yang benar kata-katanya. Siapa yang bisa menolak kematian? Wong hidup ini karena Allah, mati ya karena Allah. Kok orang-orang munafik mengatakan kalian gak ikut perang gak akan mati? Loh, hidup mati itu kan milik Allah. Kita hidup, kita bergerak, kita mati, itu semua Allah yang mengatur. Bahkan orang-orang munafik itu ketika rohnya itu sampai dari tenggorokan, mereka mengucap, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah ajal saya ya Allah, tundalah, jangan engkau berikan kami kematian sekarang. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, tundalah ya Allah, tunda. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Nanti kalau panjenengan tunda ajal saya, fa asaddaqa, saya akan menjadi orang-orang yang ahli bersedekah, minas sholihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh, sholat terus, gak ngurusi dunia belas. Kasep Pak. Tapi roh itu di tenggorokan, mereka itu mengucap begitu, jaluk ditunda ajalnya. Ya Allah, tundalah ajal saya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, tundalah.
Untuk lek jenengan tunda ajal kula fa saddaqa wa kum minas sholihin. Tak dadi wong sing ahli sedekah, dunyaku kabeh tak kekno. Minas sholihin, dan saya tidak akan berhenti melakukan sholat. Apa jawaban Allah? Walan yuakhirallahu idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau ajal itu sudah dekat, maka satu detik pun tidak akan bisa ditunda. Akhirnya matinya dengan su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Itulah orang-orang yang selalu membuat alasan. Jadi pelajaran bagi kita, jangan sekali-kali kita mengelak kalau diperintah bagi Allah, diperintah sholat, taat, poso, diperintah jamaah. Jangan sampai mengucapkan seperti ucapannya orang munafik. Seandainya kamu nggak ikut perang, nggak akan mati. Nah, ini ucapannya orang munafik. Jangan, Pak, jangan seperti itu. Hakikatnya hidup mati itu hanya milik Allah. Kita punya apa? Kita itu punya apa dan bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa. Oh, nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa. Seharusnya kita itu bersyukur kepada orang yang punya apa-apa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menganggap saya itu kaya, punya uang bukan dari Allah, ini hasil kerja saya. Jangan menganggap itu membuat murka Allah. Sa'labah, sering saya ceritakan, Sa'labah ini kan dulu dijuluki hamamatul masjid. Sa'labah itu kan sahabat tuh, tapi su'ul khotimah loh. Padahal ahli jamaah loh dia. Ketika itu dia itu selalu di belakang Rasulullah. Sa'labah itu setelah jamaah lari pulang ganti pakaian, setelah jamaah lari pulang ganti pakaian. Terus Rasulullah tanya, ya Sa'labah, kenapa kamu selalu terburu-buru setelah jamaah? Iya ya Rasulullah, karena pakaian saya itu cuma satu yang buat sholat, ini gantian dengan istri saya sampai melarati, pakaiannya siji gantian dengan istrinya. Panjenengan dongaaken saya ya Rasulullah supaya saya itu jadi orang kaya. Jangan nanti kamu lupa. Terus besoknya lagi minta doa lagi, ya Rasulullah, engkau doakan kami supaya saya itu jadi orang sukses, kambing saya banyak. Jangan nanti kamu jauh dengan Allah, jauh dengan masjid. Enggak. Nah, setelah itu didoakan oleh Rasulullah. Benar, Pak, dia mengembala kambing terus lupa nggak jamaah. Terus ditanyakan oleh Rasulullah, Sa'labah kemana? Mengembala kambing ya Rasulullah. Kambingnya itu bainal jabal wal jabal, Pak, antara gunung satu dan satu, banyak sekali. Nah, ketika itu Allah belum tersinggung, Pak, nggak tersinggung. Sa'labah kemana? Kok nggak jamaah, kok nggak ikut di masjid karena mengembala kambing? Nggak tersinggung. Tapi ketika dikatakan oleh Rasulullah, dipesankan sahabat, wahai Sa'labah, kalau kambingmu itu sudah nyampe nisab 40, maka zakatnya 1 kambing. Apa jawaban Sa'labah? Lo nggak bisa, ini kambing-kambing saya sendiri, terus kambing ini banyak itu karena kerja keras saya. Langsung Allah tersinggung, Pak, soal itu, mengatakan kambing sendiri, kerja keras sendiri, tersinggung langsung Allah. Ketika dikatakan kok nggak jamaah, kok nggak sholat,
di masjid, enggak bagaimana. Tapi ketika dia menjawab kambing sendiri disuruh zakat, terus kambing ini banyak karena kerja keras sendiri, langsung Allah tersinggung. Nah, makanya Sa'labah itu su'ul khotimah. Maka kalau panjenengan mengatakan ini harta saya, ini milik saya sendiri, saya itu sehat karena olahraga, jangan. Saya itu hidup itu karena Allah, mati karena Allah. Saya sering mengingatkan, semua itu cuma pelantara. Panjenengan kerja itu semua itu pelantara. Hakikatnya semua ada pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahsabanal ladina, wala tahsabanal, dan jangan kamu sekali-kali mengira orang-orang, wala tahsabanal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira orang-orang yang berperang di agamanya Allah, membela agamanya Allah, syahid di agamanya Allah, qutilu fi sabilillahi amwata, jangan kamu kira mereka adalah orang-orang yang mati. Jangan. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kebalikannya, mereka semua adalah orang-orang yang hidup. Inda rabbihim, di dekat Allah, yurzaqun, dan mereka diberikan rezeki yang sangat besar. Jangan mengira, orang-orang munafik dikatakan jangan mengira, wala tahsabanal ladina qutilu, jangan kamu kira orang-orang yang membela agamanya Allah, orang-orang yang syahid di medan perang amwata, jangan kamu kira mereka orang yang mati. Jangan. Bal ahya'un inda rabbihim, kebalikannya, mereka adalah orang-orang yang hidup di dekat Allah, yurzaqun, dan mereka diberikan rezeki yang sangat nikmat dan banyak. Jadi orang-orang yang mati syahid itu bukan orang mati, Pak. Bukan orang mati. Makanya kan ketika Said Hamzah, paman Rasulullah ini kan dibunuh, dilempar tombak kan, ketika Said Hamzah berperang di perang Uhud, ini namanya Wahsy kan mengendap-endap bersembunyi lalu melempar tombak. Said Hamzah gugur di medan perang Uhud. Terus ada namanya Hindun. Hindun ini kan bersumpah, kalau nanti Hamzah ini meninggal, maka saya bersumpah akan mengunyah-ngunyah jantung Hamzah. Wah, akhirnya Hindun itu bawa pisau, dibelah. Lah ketika sebelum dibelah itu kan malaikat itu kan sudah mengambil jasad beliau, mengambil roh beliau. Jadi Hindun itu mengunyah-ngunyah jantungnya nggak bisa ketelan. Maka di sini dikatakan jangan kamu kira orang-orang yang syahid dalam medan perang itu orang yang mati, hidup, Pak. Bal ahya, hidup. Istri dari Fir'aun, Asyah, itu ketika beliau itu disuruh mengakui Fir'aun Tuhan kan nggak mau, lalu disiksa. Batu besar itu dilemparkan ke Asyah. Sebelum dilempar dia sudah diambil dulu oleh malaikat. Bal ahya'un, mereka orang yang mulia, bukan orang yang mati biasa. Inda rabbihim, mereka semua adalah orang-orang yang di dekat Allah. Makanya kemarin kan saya
terangkan syahid itu ada syahid dunia dan syahid akhirat. Kalau syahid dunia itu nggak boleh dimandikan, nggak boleh dikafani, darahnya nggak boleh dibersihkan. Itu syahid dunia. Kalau syahid akhirat, ya prosesnya sama dengan orang-orang yang mati seperti biasanya. Ya harus dikafani, disolati. Tapi hakikatnya dia tetap menjadi mati syahid. Banyak kok syahid dunia itu, syahid akhirat itu. Ya kayak orang habis melahirkan, meninggal dunia itu syahid. Syaratnya siji, iman, takwa, sholat. Ya kalau terus terbentur benda keras, numpak sepeda motor, dia itu orang iman, sholatnya istiqomah, tabrakan, kena aspal, mati, syahid itu. Namanya syahid akhirat, terbentur benda keras. Syaratnya sholat, iman. Ya kalau habis mabuk-mabukan nabrak cagak telepon, yo gak syahid namanya. Pokoknya syaratnya iman dan harus sholat. Banyak kok. Yang paling banyak dalam hal syahid itu adalah orang-orang yang mencari ilmu, anak di pesantren, terus meninggal dunia. Itu banyak kok keterangan orang anak-anak yang mencari ilmu terus meninggal dunia. Ini syahid, Pak. Namanya syahid akhirat. Karena beliau ini termasuk orang-orang yang memperjuangkan agamanya Allah, yaitu mencari ilmu-ilmu ini tadi. Ya, kapanane kan niku enten tahun-tahun niku kan enten apa niku? Pondok ambruk niku nggih, masjid niku. Al-Khazini kalau nggak salah. Itu hakikatnya anak-anak semua yang ada di situ tuh syahid. Kalau dalam Islam syahid, Pak. Asli syahid niku. Masya Allah, syahid. Ada hadis-hadisnya banyak. Orang-orang yang mencari ilmu kok meninggal, digampangkan jalannya untuk menuju Allah. Memang syahid itu. Makanya waktu kiainya kan seorang tasawuf, itu diwawancarai oleh media, dia jawabnya bagaimana? Ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kiai tasawuf itu nggak sama loh dengan syariat. Nggak bisa berkata-kata alasan ini nggak iso, Pak. Dan mereka itu yang nggak paham dengan kiai itu akan selalu menghujat. Kiai ini kok rumah saku ngenteng nih. Enggak. Kiainya itu setiap malam dan siang mendoakan, nangis terus, Pak, ketinggalan murid ini. Dan jawaban dia cuma satu, kenapa ini terjadi? Ini semua takdir Allah. Lagi jeru banget nih maknanya. Dan yang paham dengan itu hanyalah orang-orang yang menjalani tasawuf. Kalau orang-orang yang nggak ngaji cuma syariat, ini pasti mencaci maki. Enggak, iya Pak. Kok ini kiai ini ngenteng nih kiai ini. Enggak seperti itu. Orang-orang tasawuf dan orang syariat pasti akan berbeda pendapat. Dan jawaban beliau itu cuma satu, takdir Allah. Tapi kalau keempat sedih ketinggalan muridnya, Pak. Masya Allah, tapi yakin itu dalam kitab semua anak-anak yang santri itu yang meninggal di pesantren itu yakin beliau adalah orang-orang yang mati syahid, karena beliau adalah orang-orang yang lagi mencari ilmu agama, ilmu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka bersenang-senang. Mereka itu siapa? Orang-orang yang syahid bersenang-senang bima atahumullahu min fadli. Bergembira
dengan apa yang diberikan oleh Allah, yaitu karunia Allah, min fadli, fadl dari Allah atau karunia Allah. Wa yastabshiruna, dan mereka bersenang-senang billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dengan teman-teman mereka yang akan menyusul di belakangnya. Mereka itu yang mati syahid, Pak, melihat teman-temannya yang berperang, yang belum mati, ini senang. Wa yastabshiruna, mereka senang, bergembira melihat teman-temannya berjuang di belakangnya yang belum menyusul mereka, lam yalhaqu bihim. Karena orang-orang yang mati syahid itu tahu duluan bahwasanya kalau nanti teman-temannya ikut mati juga jaminannya adalah kesenangan. Jadi orang-orang yang mati syahid ini delok kanca-kancane sing berjuang ning donya iki seneng. Karena dia itu kalau mati, matinya sama dengan kita, yaitu mendapatkan atahumullahu min fadlih, karunia Allah, fadlnya Allah. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak mempunyai rasa takut maupun rasa sedih melihat teman-teman ini gak duwe rasa wedi, ora duwe rasa susah. Makanya orang-orang yang mendapatkan fadl dari Allah ya orang-orang yang diridhoi Allah, orang-orang yang berjuang di agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yastabshiruna bi nikmatin minallah, mereka bersenang-senang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, wa fadlin, dan keutamaan atau karunia Allah. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang beriman. Niki lho Pak, wa annallaha la yudhi'ul mu'minin, niki digondheni Allah niki ora bakal nyiak-nyiakne pahalane wong sing beriman. Ajrul mukminin iki pahalane wong sing iman. Jenengan jamaah rekoso koncone turu sampean budal di masjid ngaji, gak usah khawatir jenengan, Allah gak akan menyia-nyiakan sampean lungguh teng mriki setengah jam mawon. Allah gak akan menyia-nyiakan, akan diganti yang lebih baik, akan diganti sing luwih apik. Ajrul mukminin iki Allah gak bakal mengecewakan sampeyan. Makanya kalau diperintah Allah lakukan, kon ngaji yo ngaji, kon sholat yo sholat, kon zakat yo zakat. Ya, orang-orang yang gak ngaji yo wis beni, sing gak sholat yo wis beni. Yang penting kita menjalankan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kecil hati. Wong lek kecil hati niku dilarang, Al-Qur'an dilarang Allah. Nggih. Wong mutung niki kan mboten oleh, Pak. Mutung niki. Putus asa niki mboten oleh. Aku sholat esuk entuk apa niku mboten oleh. Aku ngaji esuk ben entuk apa niku mboten oleh. Mboten angsal, wong mutung iki gak oleh, putus asa iki gak oleh. Berarti lek panjenengan itu istilahnya mutung, berarti panjenengan menganggap Allah itu zat yang sangat ketat atau angelan. Ini gak boleh. Makanya kalau ada orang tobat, ini ketika istighfar, ini nggak boleh mengingat-ingat dosa. Hanya Allah lah yang diingat. Karena kalau dia itu mengingat-ingat dosanya, Pak, seolah-olah orang ini menganggap Allah itu angelan. Padahal Allah itu zat yang Rahman Rahim, wasiat qulubuhum. Allah itu jembar sekali, Pak. Rahmatnya itu sangat luas. Jadi panjenengan gak usah khawatir dhisik tau nglakoni dosa iki saiki tobat ono, ditobati, Pak. Dan gak usah khawatir
Masya Allah, Allah pun nyepuro atau dosa pun niki. Pada aku bisa ngelakoni iki, Allah pun nyepuro. Jangan seperti itu. Berarti kalau panjenengan punya pikiran Allah gak nyepuro, berarti panjenengan seudon ning Allah, menyangka Allah itu sangat angelan. Padahal nggak seperti itu. Allah itu rahmatnya sangat luas, dan Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Makanya lek wong tobat tenanan Pak, dosane niki di ngapura kabeh. Koyok bayi tas lahir. Kama waladat ummuh. Jadi koyok bayi tas lahir pokok syaratnya siji tobat tenanan. Gak usah jenengan kok mikir Allah apa nyepuro, Allah apa ngampuni, gak usah Pak. Sing sampean pikir iki rahmate Allah, jembare rahmate Gusti Allah. Itu nggak boleh, bahkan seperti itu memang nggak boleh. Mutung nganggep Allah angelan enggak. Sholatku apa sah toh? Ini nggak boleh. Ini sing yang terjadi banyak itu seperti itu. Aku sholat apa sah toh? Wis toh. Kabeh sholat ini sah. Pak ora khusuk nih Pak. Meskipun boten khusuk tetap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menganggap sholat oleh era khusuk, sholat sik panggah ngerasani itu percuma sholatnya. Jangan Pak, itu ucapan orang yang nggak pernah belajar itu. Kadang-kadang banyak kan, percuma kamu sholat ngerasani tok, percuma kamu sholat maksiat tok. Jangan Pak, nggak ada percuma sholat ini, nggak ada percuma nih. Dengan panjenengan sholat berarti menunjukkan panjenengan itu orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang mengakui bahwa Allah itu mempunyai segala-galanya, dan panjenengan gak mempunyai apa-apa. Dengan sampean sujud batu ning lemah ning masjid itu sudah mengakui bahwa Allah itu maha segala-galanya. Jadi nggak ada kalimat sholat percuma itu, nggak ada. Kalau ada orang mengatakan percuma sampean sholat maksiat, percuma sampean sholat tapi ngerasani, nggak ada. Sholat ya sholat, nggak ada percuma. Ngerasani ya ngerasani, ngerasani tetap dosa, sholat ya tetap sholat. Jadi istilah sholat itu nggak ada untuk percuma. Kalau orang yang sholat kok panggah ngerasani, itu baik kok. Artinya baik itu yang ngerasani itu jelek, sholatnya tetap baik. Dengan dia sholat, dia itu sudah mengakui bahwa dia itu lemah, dan yang paling mempunyai unggul adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus diingat-ingat Pak. Ning desa itu akeh perkataan seperti itu. Alladzina sajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qahr lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim. Ini asbabun nuzulnya begini ayat ini. Jadi ada asbabun nuzul. Ketika perang Uhud, Kanjeng Nabi kan kalah dengan pasukan para sahabatnya, kan kalah, mundur naik di gunung Uhud. Terus ketika sebelum Uhud kan Badar, perang Badar itu Rasulullah menang Pak. Lah perang Uhud kalah. Terus orang-orang kafir, Abu Sufyan, ketika itu Abu Sufyan mengatakan, wahai Muhammad, kita tantang kamu dengan para sahabat perang Badar tahun berikutnya. Jadi ditantang. Ketika dalam kekalahan perang Uhud, ini Abu Sufyan mengatakan, wahai Muhammad, dengan para sahabatmu, kami akan memerangi kalian dalam perang Badar berikutnya. Lah ketika Abu Sufyan mengatakan seperti itu, lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, wahai sahabat, kita ditantang perang oleh Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana kalian? Loh, sahabat menjawab, ya Rasulullah kami siap. Ya Rasulullah kami siap. Padahal mereka adalah orang-orang yang terkena goresan pedang. Ono sing kebacok tangane, ada yang kebacok lehernya.
Tapi mereka mengatakan kami siap, kami siap. Terus turun ayat ini. Ini namanya asbabun nuzul seperti itu. Terus turun ayat ini. Alladzina sajabu lillahi wa rasuli. Orang-orang yang menjawab perintah Allah dan Rasulnya. Mim ba'di ma asabahumul qaul. Setelah mereka terkena qarn ini maknanya adalah catu atau luka. Orang-orang yang menjawab perintah Allah dan Rasulnya mim ba'di ma asabahumul qaul, setelah mereka itu terkena luka. Lilladina ahsanu minhum wattaqu ajrun adzim. Mereka semua adalah orang-orang yang membuat kebaikan dan orang yang bertakwa, dan mereka adalah orang yang mempunyai ajrun adzim, pahala yang sangat besar. Nah, pahala yang sangat besar. Iki asbabun nuzul. Jadi wis loro kabeh sik ditantang wong kafir. Jawabane siap, terus turun ayat ini. Maka kemarin kan saya terangkan, jadi orang itu kalau membuat kebaikan kok alasan, maka besok itu dibandingkan dengan orang yang maksiat. Kenapa Pak kamu gak jamaah? Adem, gak wani aku nek masjid, adem. Loh, mereka orang-orang yang di pinggir jalan, Pak. Orang-orang arek-arek sing nopo, sing gak sholat, turun ning pinggir embong, melekan, begadang. Ini gak ngerasa kedinginan, padahal mereka cuma begadang dan kadang minum-minuman. Mereka gak kedinginan. Lho sampean sing genah-genah di masjid jamaah kok alasannya adem itu, maka gak diterima. Nah ini juga seperti itu kan, ini orang-orang muslim kok sambat loro perang, maka nggak diterima. Ini orang-orang yang terluka menjawab siap tantangannya orang kafir. Terus ayat yang terakhir, alladzina qala lahumun nas, mereka diucapkan oleh Abu Sufyan, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Wahai Muhammad, dengan para sahabat katakanlah kepada prajuritmu, innan nasa qad jama'u lakum, kami mengumpulkan semua prajurit-prajurit kami untuk mengepung kalian semua dalam perang Badar berikutnya. Fakhshawhum, maka kalian semua harus takut. Apa jawaban mereka? Wazadahum imana, mereka tidak takut, malah tambah keimanannya. Fazadahum imana, mereka enggak takut, malah tambah imannya. Dan mereka mengucapkan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengucapkan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah, sebaik-baik zat yang mencukupi adalah Allah, dan sebaik-baik zat yang dipasrai, ditawakali, tawakal, pasrah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi didendeni, ditantang dengan pasukan yang begitu banyak, mereka nggak takut, fazadahum imana, malah tambah imani. Dan itulah yang dikatakan mereka hasbunallah wa ni'mal wakil. Didendeni di masjid, engko lek sampean di masjid ketularan iki malah dia ini semangat di masjid. Nah, itulah orang-orang yang mempunyai hasbunallah wa ni'mal wakil. Niku mawon mugi-mugi